Baik, salam sejahtera buat kita semua, saya ucapkan. Perkenalkan, nama saya Henroman Kesilain, kelas MI 6D, jurusan Teknik Komputer dan Informatika, dengan program studi Manajemen Informatika di Politeknik Negeri Medan. Saat ini, izinkan saya untuk melakukan demo aplikasi, yaitu aplikasi yang saya buat adalah aplikasi Sibela berbasis web. Aplikasi ini digunakan oleh kantor Bea Cukai Belawan untuk pengajuan berkas layanan yang akan diajukan pengguna jasa atau perusahaan. Aplikasi yang dirancang terdapat 3 aktor, yaitu aktor pengguna jasa, aktor pegawai, dan aktor administrator kantor Bea Cukai Belawan. Untuk halaman perusahaan digunakan untuk pengajuan berkas layanan. Sedangkan untuk halaman pegawai digunakan untuk memeriksa dokumen atau mengecek dokumen yang telah diajukan oleh perusahaan tersebut ke kantor Bea Cukai Belawan. Untuk halaman administrator digunakan untuk mengelola data, baik data perusahaan tersebut, data pegawai, data jabatan, data hak akses menu, dan lain-lain. Untuk mengakses halaman utama Sibela, dapat mengetik URL tugasakhir.polmed.online/sibela. Jikalau sudah, maka akan menampilkan halaman seperti ini. Di halaman utama Sibela ini terdapat profil singkat Bea Cukai Belawan, pelayanan yang tersedia di kantor Bea Cukai, dan galeri. Dan di halaman Sibela ini ada beberapa menu, yaitu menu home, tentang kami, pelayanan, kontak, login, dan daftar akun. Untuk mengakses pelayanan tersebut yang ada di kantor Bea Cukai Belawan, khususnya pengajuan berkas, pengguna jasa atau perusahaan wajib melakukan login terlebih dahulu. Apabila akun atau perusahaan tersebut tidak terdaftar di kantor Bea Cukai Belawan, maka perusahaan atau pengguna jasa wajib melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, ini adalah form daftar akun oleh perusahaan yang akan mengajukan perusahaan tersebut. Form yang berisi di sini ialah seperti NPWP, perusahaan, email, telepon, alamat, NIK. NIK di sini yang bertanggung jawab atas yang mendaftarkan akun tersebut. Yang terakhir itu password. Saya akan mensimulasikan mengisi datanya. Seperti saya mengisi datanya seperti ini dengan NPWP 1705103018 dengan perusahaan seperti PT Sindomas Jaya. Emailnya saya misalkan seperti indomasjaya@gmail.com. Teleponnya saya misalkan seperti ini. Alamatnya berada saya misalkan seperti ini. Ini NIK ini siapa yang mendaftar akun tersebut untuk diverifikasi ketika si pengguna jasa perusahaan mengaktifasi akun tersebut. Saya misalkan seperti ini. Passwordnya saya buat seperti ini. Dan ketika si pengguna jasa atau perusahaan mendaftarkan akunnya, maka akun tersebut berstatus pending dan informasinya yang akan diberikan kepada perusahaan atau pengguna jasa ialah akun berhasil diregistrasi. Langkah selanjutnya silakan aktifasi ke kantor Bea Cukai. Maksudnya adalah akun yang diregistrasi oleh pengguna jasa atau perusahaan tersebut masih berstatus pending. Untuk mengaktifkannya silakan datang ke kantor Bea Cukai atau menghubungi kontak Bea Cukai langsung. Kontak Bea Cukai Belawan. Saya misalkan diri saya sebagai administrator dari kantor Bea Cukai.
ketika pengguna jasa tersebut datang ke kantor Bea Cukai Belawan untuk melakukan aktivasi, maka perusahaan atau wakil dari perusahaan tersebut memberikan bukti bahwasannya akun tersebut adalah akun perusahaan tersebut dengan membuktikan membawa NPWP perusahaannya. Pertama saya akan login terlebih dahulu untuk hak akses admin tersebut. Nah, di sini admin wajib melakukan login dengan mengisi form emailnya Bea Cukai dengan passwordnya. Kebetulan emailnya itu ialah ini dengan passwordnya seperti ini. Jikalau login berhasil, admin akan dilarikan ke halaman utama admin Bea Cukai Belawan. Nah, sekarang saya akan jelaskan sedikit mengenai tampilan dari adminnya. Di sini di halaman administratornya terdapat beberapa menu, yaitu menu home, menu berkas pengajuan, menu pegawai, menu perusahaan, menu administrator tersebut, menu tambahan yang akan dikelola oleh admin seperti jabatannya, hak akses menunya, dan jenis pelayanan yang tersedia. Dan di sini adalah tombol logout untuk keluarnya si admin. Nah, sekarang kita akan mengaktifkan akun perusahaan yang telah daftar tadi dengan mengklik atau menekan menu perusahaan dan menekan submenu akun belum aktif. Maka di sini akan ditampilkan halaman akun pengguna jasa yang belum aktif. Ini merupakan akun yang belum diaktifkan. Ketika pengguna jasa atau perusahaan tersebut datang ke kantor Bea Cukai Belawan untuk mengaktifkan akun tersebut, maka perusahaan tersebut harus membawa NPWP-nya dan NIK-nya yang bertanggung jawab dalam mendaftarkan akun tersebut. Ini misalnya akun yang dibawa NPWP-nya benar dan NIK-nya atau KTP-nya ada, maka si admin akan mengaktifkan akun tersebut. Nah, jika sudah diaktifkan, maka akun pengguna jasa atau perusahaan tersebut tadi telah diaktifkan, maka si pengguna jasa tadi bisa melakukan login. Ini saya login. Saya akan masukkan NPWP-nya dan passwordnya yang saya masukkan tadi. Maka jikalau berhasil, maka ditampilkan login berhasil dan akan dilemparkan ke halaman utamanya si Bella. Nah, misalnya si perusahaan PT Sindo Mas Jaya ini mau melakukan pelayanan atau pelayanan ekspor lah misalnya, atau izin apa namanya ini ya. Nah, izin bongkar barang impor di luar kawasan pabean, maka si pengguna jasa mengklik atau menekan menu pelayanan dan submenu pengajuan berkas. Maka akan ditampilkan form yang wajib diisi oleh pengguna jasa atau perusahaan untuk diserahkan ke kantor Bea Cukai. Langsung aja kita mengisi formnya tersebut dengan memilih jenis layanan apa yang mau dipilih oleh perusahaan tersebut. Misalnya saya misalkan nih, izin bongkar barang impor di luar kawasan pabean. Terus yang kedua, wajib yang diisi oleh perusahaan tersebut adalah nomor surat yang akan dilampirkan di lampiran ini. Perusahaan tersebut harus mengisi nomor surat tersebut. Saya misalkan seperti ini, nomor suratnya 098 garis miring SO garis miring 2020 contohnya. Dan tanggal surat ini harus sesuai dengan tanggal surat yang
lampiran tersebut, lampiran apa namanya ya, lampiran dokumen yang akan diajukan oleh perusahaan tersebut. Nah, saya misalkan tanggalnya itu tanggal 18 bulan Agustus 2020. Nah, di sini akan dilampirkan dokumennya seperti surat permohonan, terus dokumen pemberitahuan impor barang atau PID, scan bill of lading, scan packing list, scan invoice, dan dokumen pelengkap yang akan diserahkan ke kantor Bea Cukai Belawan. Saya misalkan dokumen-dokumen tersebut seperti ini. Saya misalkan, ini contoh nih, saya pakai ini. Saya misalkan ini semua adalah dokumen pelengkapnya. Maka saya akan memasukkannya. Nah, di sini nggak terdapat nama-nama filenya, tapi kalau kita arahkan kursor kita ke sini, maka di sini tersedia atau list nama-nama file yang dikirim. Jikalau benar, pengguna jasa menekan tombol kirim, maka akan diberitahukan bahwa dokumen terkirim. Dan dokumen tadi yang dikirim oleh perusahaan atau pengguna jasa berstatus sedang diperiksa. Nih, statusnya sedang diperiksa dengan nomor aju 9520082114447 dengan nomor surat yang dimasukkan oleh pengguna jasa atau perusahaan tersebut adalah 098-SO-2020 dan tanggal suratnya adalah tanggal 18 Agustus 2020. Nah, tanggal pengajuan ini adalah tanggal ketika si pengguna jasa atau perusahaan menyerahkan berkasnya. Kalau kita lihat detailnya seperti ini merupakan detail dari pengajuan berkas yang diajukan oleh perusahaan tadi. Nah, sekarang kasusnya mau diperiksa oleh si pegawai kantor Bea Cukai Belawan. Nah, untuk pengajuan berkas tadi akan diperiksa oleh pegawai kantor Bea Cukai Belawan. 10, 16. Saya akan masukkan NIP-nya dari pegawai tersebut. Saya misalkan ini. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit. Ini merupakan tampilan utama dari pegawai. Di sini terdapat 4 menu, yaitu menu home, menu profil, menu dokumen seksinya atau bagian dia bekerja, dan ini bagian mejanya sendiri. Nah, untuk memeriksa dokumen yang diserahkan oleh pengguna jasa atau perusahaan tadi, si pegawai mengarahkan kursor ke menu dokumen PKC 5 ini atau dokumen seksinya masing-masing dari si pegawai. Nah, pengajuan berkas yang diserahkan oleh PT Sindomas Jaya tadi telah masuk ke mejanya si pegawai yang login tadi dengan nama PT Sindomas Jaya, NPWP-nya 1705103018. Nah, sekarang kasusnya mau diperiksa oleh kantor Bea Cukai Belawan dengan mengklik atau menekan tombol periksa. Nah, ini adalah formulir atau form yang akan diisi oleh pegawai kantor Bea Cukai untuk diperiksa, untuk dicek apakah dokumen yang diserahkan atau yang dilampirkan oleh pengguna jasa atau perusahaan
sesuai atau tidak. Nah, yang di atas ini adalah formnya, yang di bawah ini adalah lampiran-lampiran dokumen tersebut, seperti perusahaannya, NPWP-nya, alamatnya, telepon, email, nomor surat yang diajukan, tanggal surat, nomor aju, tanggal surat, dan lain sebagainya. Nah, di sebelah di sini, ini adalah dokumen yang dilampirkan oleh pengguna jasa atau perusahaan tersebut. Nah, sekarang si pegawainya akan memeriksa dokumennya, dengan mendownload atau mengunduh dokumen tersebut satu-satu. Misalnya, kasusnya semua sudah saya cek sesuai. Ini saya akan mau periksa. Saya udah unduh nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sesuai. Maka si pegawai mengisi keterangannya bahwasannya pengajuan berkasnya tadi sesuai dengan menerbitkan surat tanda terbit. Nah, misalnya dokumen tadi tidak sesuai, maka si pegawai wajib mengisi di keterangan ini, misalnya dokumen tidak sesuai. Nah, dia akan melampirkan dokumen-dokumen apa yang tidak sesuai. Misalnya 1, PIB tidak jelas. 2, misal surat permohonan ditolak. Nah, seperti ini contoh kasusnya kalau dokumennya tidak diterima atau ditolak oleh kantor Bea Cukai Belawan. Nah, kasusnya sekarang dokumennya itu diterima dan si pegawai mengisi keterangan ini surat tanda terima diterbitkan. Contohnya seperti ini. Nah, dengan status dokumennya tadi, apabila tadi ditolak, maka dia dipilih ditolak. Tapi sekarang diterima karena sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh kantor Bea Cukai Belawan. Nah, kalau statusnya diterima dan keterangannya surat tanda terima diterbitkan, maka si pegawai mengupload tanda terima atau surat tanda terima tersebut. Misalnya saya upload dengan seperti ini. Saya upload nih. Contoh kasusnya seperti ini. Contohnya. Nah, apabila ditekan tombol periksa oleh pegawai yang memeriksa dokumen itu, maka diberitahu bahwa dokumen telah diperiksa dan dokumen yang tadi yang diajukan tidak tersedia lagi di dokumen masuk. Nah, dokumen masuk di sini statusnya diterima, sudah diterima oleh kantor Bea Cukai, dan surat yang dikirim oleh pegawai ke perusahaannya bahwasannya dokumen dengan nomor aju 952008211448487 diterima. Nih, misalnya pengguna jasa melihat apa isi yang dikirim dengan menekan ini, maka ini contoh kasusnya. Contohnya sudah saya download, saya unduh. Nah, status proses dari dokumen tadi kan status dokumennya diterima nih. Tapi status prosesnya itu masih di PKC 5 karena PKC 5 ini adalah pusat pelayanan dari izin bongkar barang impor di luar kawasan pabean. Maka prosesnya ini belum selesai, masih diperiksa atau dicek kembali oleh pegawai seksinya masing-masing nih, seperti ini. Seksinya izin bongkar barang impor di luar kawasan pabean.
kebetulan saya tadi login sebagai pelaksana seksi PKC 5. Ini kan tadi kan ini status prosesnya di bagian PKC 5. Saya di seksi PKC 5. Nih. Jabatan saya sebagai pelaksana seksi PKC 5. Terus menu saya PKC 5. Maka saya akan mengecek dokumen yang diperiksa oleh kantor tadi. Nih, dengan menekan menu mejaku. Maka dokumen yang tadi diperiksa oleh pegawai, saya akan periksa kembali dan cek kembali apakah dokumen tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak. Nih, saya akan mengkoreksi kembali. Yang tadi itu diperiksa di bagian front desk, di meja depan. Sekarang saya akan mengkoreksi, misalnya nih, saya akan koreksi kembali, saya cek apakah ini sesuai dengan ininya, surat permohonannya, atau PIB-nya sesuaikah, atau bill of lading-nya sesuaikah, scan padding list-nya sesuai, atau scan invoice-nya sesuai atau tidak. Jikalau sesuai, nah saya cek ini lagi kembali surat tanda terimanya, siapa yang terima ini? Misalnya yang terima ini adalah si Metro Sanjaya misalnya. Saya akan periksa, oke. Berarti semua dokumennya ini telah diperiksa oleh si Metro Sanjaya tadi, pegawai kantor Bea Cukai juga, kantor Bea Cukai Belawan. Nah, saya akan meneruskan, saya akan memberikan surat jawaban ke atas dokumen tadi. Saya akan memberikan juga jawabannya. Saya misalkan seperti ini. Nih, dan saya akan teruskan ke kepala kantor Bea Cukai Belawan. Saya kirim, dan berkas yang dia ajukan tadi saya telah cek dan dokumennya tidak tersedia di menu mejaku atau dokumen lanjutan. Dan di detailnya riwayat pengajuan atas nama perusahaan PT Sindomas Jaya, dokumennya itu sudah diterima, status prosesnya di kepala kantor. Maka proses dari pengajuan berkas layanan telah selesai. Nah, sekarang saya sekarang saya akan jelaskan menu-menu dari pegawai tersebut. Apa aja? Menu home tadi, yang halaman utamanya, ini halaman menu profil. Kalau ditekan masuk menu profil, maka sistem akan menampilkan profil pegawainya. Jadi, namanya, ini tempat lahir, tanggal lahir, email, jenis kelamin, agama, nomor telepon, alamat, sampai ke status akunnya si pegawai. Nah, selain itu, pegawai juga bisa mengupdate atau mengedit datanya atau profilnya. Misalnya, saya mau ganti nama saya, isi lain titik, isi lain Sian, misalnya Ramanto selain Sian. Saya akan simpan, maka akan ditampilkan bahwa data pegawai berhasil diupdate dan namanya berhasil diganti dengan nama Ramanto selain Sian. Oke. Untuk halaman pegawai sekian, saya akan balik ke halaman si administrator. Di halaman administrator di awal, bahwasannya si admin bisa mengelola seluruh data, baik itu pengajuan berkas, gitu, data pegawai aktif atau pegawai yang belum aktif, pegawai perusahaan, pegawai akun aktifnya
perusahaan tersebut. Misal, nih, akunnya itu yang tersedia itu sebanyak 8 di kantor bea cukai. Dan akun yang belum aktif untuk diaktifkan ini sebanyak 2. Itu halaman akunnya si admin yang ada. Yang tersedia cuma 1. Admin juga bisa menambahnya. Nah, selain itu juga admin bisa mengelola jabatan-jabatan yang ada di kantor bea cukai Belawan. Saat ini yang tersedia jabatannya itu ialah 66. Nih, 66 jabatan. Selain itu, hak akses menunya bisa dikelola oleh si admin. Itu juga bisa menambahkan atau mengelola data jenis pelayanan. Jikalau ada pelayanan terbaru yang ada di kantor bea cukai Belawan, admin bisa menambahkan jenis pelayanannya. Baik, sekian video demo aplikasi yang telah dibuat guna untuk menyelesaikan tugas hacker saya. Saya ucapkan terima kasih. God bless us.